Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari. Hingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan sehari lagi ya Tuhan, untuk memperbaiki sikap hati kami, untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, untuk kami, setiap kami ya Tuhan, diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian sembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian sembah Dia. Saat ku, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, bawa hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku
Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saat ini kita datang lagi kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita tetap berdiri dan kita bersukacita. Haleluya. Wow, oh, oh. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kita lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak Hosana. Hosana, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ini ku datang lagi. Haleluya. Padamu Tuhan, padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kita lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak Hosana. Sorak Hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak Hosana. Haleluya, sorak Hosana. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kita siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kita
masih mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan lebih lagi. Berhubung durasi waktu, karena keadaan dan situasi, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dia telah membuktikan cintanya bagi kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Ku cinta. Inilah ya Tuhan yang menjadi ungkapan hati kami. Selamanya Tuhan kami akan mencintai Engkau.
senantiasa hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir, kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa disenangkan ya Tuhan dengan pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sucikan urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami semua jemaat-Mu ya Bapa. Allah Roh Kudus memimpin setiap jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Menjadi satu pembelajaran bagi kami ya Tuhan, menjadi satu pegangan bagi kami ya Tuhan, untuk kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang dapat berkumpul kembali dalam ibadah. Walaupun tidak terlalu banyak yang hadir, tapi lama juga sudah kita tidak ketemu sebahagian ya. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang ketaatan. Ya, ketaatan. Minggu lalu kita sudah rayakan hari raya Pentakosta. Salah satu syarat mengapa murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, karena ketaatan juga saudara. Tuhan Yesus katakan ya, tunggu di Yerusalem sampai kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu ya. Jadi ada 500 murid-murid yang melihat waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, ya 500 murid-murid. Tetapi hanya 120 murid yang setia di kamar loteng menunggu sampai dicurahkan Roh Kudus. Jadi di antara 500 itu hanya 120 yang setia menunggu, yang taat, saudara. Hanya 120 yang akhirnya dipenuhkan dengan Roh Kudus di kamar loteng itu ya. Tapi setelah itu kita lihat bahwa memang Petrus yang tadinya ya penakut ya menjadi berani, dia berkhotbah sampai 3.000 orang yang bertobat. Nah, saudara, perlu ketaatan dalam hidup kita ya. Taat itu apa sih? Taat itu melakukan sesuatu yang sudah didengar. Ketaatan dalam firman Tuhan, tentu kita dengar firman Tuhan baik-baik, baru lakukan dengan baik-baik. Itulah ketaatan. Ya. Jadi saudara, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau tidak dengar, apa yang harus kita kerjakan, apa yang ditaati. Jadi saudara, pada saat saudara mendengar firman Tuhan, lakukan, itulah ketaatan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat 24. Ini ayat 24 mulai satu perikop ini tentang ketaatan ya. Jadi kita saudara perhatikan, saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sampai di situ saja. Bapak, Ibu, Saudara, mendengar perkataan Tuhan,
mendengar firman Tuhan dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya sama dengan orang bodoh. Tentu gak ada di antara kita yang mau menjadi orang bodoh. Ya, kita mau menjadi orang yang bijaksana. Nah, itu sebabnya saudara, dengar firman Tuhan baik-baik supaya tahu apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita disuruh seseorang, ya, kemudian kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lah itu namanya bodoh tadi, saudara. Itu sebabnya perlu dengar baik-baik dan kemudian lakukan. Nah, saudara, di dalam ayat ini saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara tentang orang yang bijaksana yang melakukan taat. Nah, saudara, banjir datang, angin datang, hujan datang. Saudara lihat ya, hujan ini permasalahan, ya, dari atas. Hujan dari atas. Angin dari mana? Dari seluruh penjuru. Banjir dari mana? Dari bawah. Ya. Dalam hidup kita tidak terlepas dari permasalahan, saudara. Ini COVID-19 ini permasalahan. Ya, bisa kita bilang itu datangnya dari mana saja. Angin. Bisa juga datangnya dari atas, Tuhan izinkan. Bisa juga datangnya dari bawah. Orang-orang yang di bawah kita. Bisa saja. Ya. Jadi saudara, kita harus bertumbuh bijaksana supaya tidak bisa roboh bangunan itu. Amin. Amin. Nah, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saudara, semua bangunan itu akan mengalami hujan, mengalami angin, dan mengalami, baik itu dibangun di atas pondasi pasir maupun dibangun di atas pondasi batu, sama-sama kena. Cuma sekarang reaksinya, akibatnya. Saudara, saya tanya sama saudara, hujan itu masalah atau berkat? Dua-dua. Hujan itu masalah, tapi hujan itu juga berkat. Saudara, kalau nggak hujan-hujan setengah mati kita. Tapi kalau saudara naik sepeda motor kehujanan itu masalah. Jadi tinggal bagaimana kita menghadapi masalah yang ada itu. Ya. Jadi kita harus bisa mengatasi masalah itu dan lihat dari sisi positifnya. Saya mendengar di medsos itu ada orang yang di PHK. Waktu dia di PHK dia susah, aduh gimana ini ya. Terus kemudian dia berpikir, sekarang mahal. Apa ini? Mahal. Lantas dia buat, saudara. Harganya waktu itu masih mahal. Langsung dia dapat uang banyak, saudara. Jadi nggak jadi masalah, jadi berkat buat dia. Itu sebabnya mari kita bisa mengatasi masalah ini dengan kebijaksanaan. Amin. Amin. Bijaksana. Ya, ada orang yang buat masker dari plastik aja, ya. Ada juga orang ya yang dari teknik-teknik buat macam-macam, saudara. Itu adalah hikmat, ya, kebijaksanaan di tengah-tengah permasalahan yang ada. Kenapa kita tidak menjadi orang yang bijak? Lakukan firman Tuhan itu. Saudara, kalau saudara banyak dengar firman Tuhan, saudara akan bertumbuh menjadi anak-anak yang bijak, orang yang bijaksana. Saudara, suruh anak-anak kecil itu, anak-anak saudara baca itu Amsal Salomo. Baca itu buku-buku Alkitab itu sumber hikmat semua, saudara. Sumber pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat kebijaksanaan. Jadi saudara, Tuhan akan kasih pikiran yang terbuka apabila kita taat kepada firman Tuhan. Ya. Pikiran kita ini terbuka, hati kita ini lakukan firman Tuhan. Dan saudara,
kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak taat, ini sesuatu yang menjadi masalah. Ya. Jadi bangsa Israel, ya, mereka tinggal di padang belantara 40 tahun mereka di sana, Saudara, di perjalanan untuk masuk ke negeri Kanaan, tetapi karena mereka tidak taat, mereka tidak masuk ke negeri Kanaan, ya. Nah, Saudara, saya melihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 17 sampai mulai dari ayat 17, Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 17 mulai. Saudara, di sana kita lihat di sana dikatakan, ya, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun, ya, lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa, yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun, ya Saudara? Dan siapakah yang ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Bangsa Israel karena enggak taat, enggak masuk negeri Kanaan, Saudara. Nah, Saudara, tapi itu tidak hanya berhenti sampai di situ, Saudara. Dalam Ibrani pasal 4 ayat pertama dia katakan begini, Saudara. Sebab itu baiklah kita waspada. Sekarang untuk saudara dan saya, bukan hanya untuk bangsa Israel. Baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun yang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara, masih ada janji untuk masuk ke dalam perhentian itu. Bangsa Israel nggak masuk ke negeri Kanaan, hanya 2 orang saja yang taat. Tapi janji untuk masuk perhentian itu di dalam kitab Kejadian, Allah bekerja 7 hari, ya 6 hari dia bekerja, hari yang ke-7 dia berhenti, istirahat. Itu 1000 tahun damai. Dia berbicara tentang itu dalam Ibrani pasal 4 ayat 9. Jadi di situ dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ini sudah dikatakan, jadi masih ada tersedia suatu hari perhentian. Ya, masih ada tersedia satu hari perhentian untuk kita, Saudara, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah. Masih ada tersedia hari ke-7 perhentian bagi saudara dan saya sebagai umat-umat Allah. Amin. Amin. Bangsa Israel nggak masuk ke negeri perjanjian, ya. Saudara dan saya disiapkan oleh Tuhan masuk ke 1000 tahun damai, zaman perhentian itu. Saudara, kalau 2 Petrus 3 ayat 8 dan Mazmur pasal yang ke-90 ayat 4, satu hari Allah itu, satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Ya, 2 ayat berbicara satu hari manusia, satu hari Tuhan, satu hari Tuhan 1000 tahun buat saudara dan saya. Ya, 2 ayat ini. Ya, jadi di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan Mazmur pasal 90 ayat 4, ya. Nah, Saudara, hari yang ke-7 itu sama dengan 1000 tahun damai. Inilah yang dimaksud dengan perhentian itu. Orang-orang yang taat akan masuk kepada 1000 tahun damai. Sebelum 1000 tahun damai, ada masa 3,5 tahun antikris. Walaupun di banyak keyakinan, ya, banyak denominasi, mereka percaya 7 tahun aniaya. Tapi Alkitab katakan 3,5 tahun, 42 bulan, ya. 1 masa, setengah masa, dan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, ya. Jadi saudara, banyak ayat-ayat tentang 2,5. Dalam kitab Daniel pasal 9 itu membuktikan bahwa masa kesusahan atau antikris itu 3,5 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari yang ke-7 ini 1000 tahun damai. Wahyu pasal 20 ayat 1 dan sampai 6.
itu berbicara tentang ini, saudara. Wahyu pasal 20 itu berbicara tentang keadaan 1000 tahun damai. Coba ditampilkan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat orang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Lalu ia menangkap naga si ular tua yaitu iblis dan setan dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Terus ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Sampai 6 ya. Nah, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak firman Allah yang tidak menyembah binatang, menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja, ya. Karena ya saudara lebih jelas ya, saya terlalu jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya, yang bertahan, yang sudah disingkirkan masa 1000 tahun, 3,5 tahun itu saudara, mereka akan masuk ke 1000 tahun damai. Nah, 1000 tahun damai ini masa di mana antikris sudah dimasukkan ke dalam penghukuman, ya, melalui perang Harmagedon. Dan setelah itu kita lihat iblis dan setan, ular tua itu yang sudah menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden itu, saudara. Ular tua ini itulah yang dimasukkan ke dalam lubang yang tidak terduga itu selama 1000 tahun, dan kemudian dia dimeteraikan, gak bisa keluar. Nah saudara, aman 1000 tahun damai itu. Orang-orang yang percaya, yang dibangkit pada kebangkitan pertama, ya. Jadi mereka itu yang akan sampai nanti kepada 1000 tahun damai ini. Masuk ke dalam 1000 tahun damai. Setelah itu baru nanti saudara seketika, ya, iblis dan setan ini karena dia tidak dimasukkan ke dalam neraka langsung 1000 tahun damai, dia masuk dalam lubang itu, kemudian dilepas seketika itu yang namanya Gog Magog. Nah nanti pasukan Tuhan Yesus turun dari sorga menghancurkan mereka, langsung masuk ke dalam neraka. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu pasal 20, ya. Jadi saudara, hari perhentian itu yang dimaksud, yang tersedia untuk saudara dan saya adalah hari yang ke-7 itu, 1000 tahun damai. Jangan sampai kita tidak masuk, saudara. Ketaatan itu sangat penting. Amin. Amin. Ketaatan itu sangat penting. Tuhan Yesus sudah memberi ketaatan buat saudara dan saya. Contoh ketaatan, ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Tuhan Yesus, ya, sudah, ya, dan dalam keadaan sebagai manusia. Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Karena kita ini manusia, saudara. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, ya. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Dikatakan dalam Filipi pasal 2 itu saudara. Selanjutnya dia katakan begini ya saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, karena ketaatan Tuhan Yesus, ya, taat sampai mati di atas kayu salib, maka dia ditinggikan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Bertekuk lutut semua, baik yang di langit, dia di bawah langit, di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut karena nama itu. Kenapa? Karena dia taat, bahkan taat sampai mati. Saudara, nanti sore kita akan lihat lanjutan ketaatan ini, saudara. Saudara bisa ikuti di kebaktian live streaming. Kalau saudara sore nanti di rumah, yang lain jemaat bergantian, yang sore datang, saudara bisa ikuti, jadi bisa dapat seluruhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan ini sangat penting. Jangan sampai kita tidak masuk ke perhentian itu, 1000 tahun damai. Ketaatan kuncinya, saudara. Dengar firman baik-baik. Ada banyak orang-orang Kristen yang dengar firman Tuhan. Hari-hari ini ada banyak sekali orang yang mendengar dan membaca firman Tuhan. Lihat di Google, lihat di HP, lihat di medsos, saudara. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan semua. Banyak waktu kita untuk dengar firman Tuhan. Tapi permasalahannya sekarang, dituruti apa enggak? Ditaati apa enggak? Bangsa Israel 40 tahun dengar firman Tuhan. Alami mujizat. Saudara bayangkan laut yang begitu luas bisa terbelah dan mereka bisa makan setiap pagi. Saudara bayangkan berapa yang harus disediakan oleh Allah. Makanan untuk hampir 3 juta orang. Kalau 600.000 yang keluar dari Mesir itu laki-laki saja umur 20 tahun ke atas. Saudara itu 600 orang. Kalau anak mereka itu 2-3, berapa sudah jadinya? Kalau istrinya 1, dulu istrinya malah bisa lebih dari 1. Saudara, 3 juta orang itu disediakan oleh Tuhan makan setiap hari, setiap pagi. Dan burung-burung puyuh bisa dikirim, saudara, luar biasa. Tetapi mereka enggak taat. Bisa saja orang-orang sekarang ini mengalami mujizat tapi tidak taat. Sudah diberkati luar biasa, tapi enggak taat, masih hidup dalam dosa, hidup di dalam hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Ya, jangan sampai hal itu terjadi, sehingga enggak bisa masuk dalam negeri perhentian itu. Pastikan saudara dan saya taat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Amin, amin. Pastikan kita setia sampai ke akhir, karena itu kunci ya untuk kita masuk ke 1000 tahun damai itu. Sebelum langit dan bumi baru. Sebelum kita masuk ke Yerusalem baru. Sebab langit dan bumi ini akan dihancurkan setelah 1000 tahun damai itu. Ya, setelah 1000 tahun damai, langit dan bumi ini akan dihancurkan. Ganti langit dan bumi baru yang turun dari sorga. Yerusalem baru, kesanalah kita akan tetap tinggal selama-lamanya. Ya, saudara, tempat perhentian terakhir kita bukan di kuburan. Haleluya. Bukan di kuburan tempat terakhir kita. Tapi di Yerusalem baru. Di sana kita tinggal selama-lamanya. Bersama-sama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini itu firman Allah yang saya sampaikan. Jadi kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Kita masuk dalam perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara, itu hasil dari ketaatan Tuhan Yesus, setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib dikatakan dalam Filipi tadi. Jadi mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Pemain musik tampil ke depan, kita nyanyikan satu nyanyian, Engkau ada bersamaku
Dia ada selalu menyertai saudara dan saya. Dia ada menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, permasalahan itu bisa datang dari atas, bisa juga datang dari kanan kiri, dari mana saja, dari hujan. Tapi jangan lupa, hujan itu sebenarnya berkat. Tapi kalau kita salah di dalam menanggapi berkat yang dari atas itu menjadi masalah dalam hidup kita. Bisa menimbulkan sakit, demam, dan sebagainya. Kalau rumah kita tidak baik, bocor, saudara. Nggak bisa tidur kalau rumahnya bocor. Itu sebabnya kita harus persiapkan semua. Bangunan itu, saudara, kalau dibangun di atas pasir, kena angin, terbang. Tapi saudara, kalau dibangun di atas pasir, di atas batu karang, maka dia akan kuat. Air bah boleh datang melanda. Masalah yang besar boleh datang. Tetapi Tuhan memberi perlindungan. Karena batu karang itu adalah Yesus. Batu karang itu adalah Kristus. Saudara, bangsa Israel sebenarnya diikuti oleh Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 10, batu karang itu
Itulah Yesus, itulah Kristus yang menyertai bangsa Israel. Ya, di perjanjian lama Tuhan Yesus sudah menyertai bangsa itu. Tapi mereka tidak taat, saudara. Kita harus taat supaya masuk ke negeri perjanjian. 1000 tahun damai, masuk ke negeri kekekalan. Yerusalem baru, langit dan bumi baru. Bapak Ibu Saudara, ambil tekad untuk setia sampai ke akhir. Lakukan firman Tuhan. Tidak hanya dengar. Tidak hanya nama kita sebagai orang Kristen. Tapi hidup enggak benar. Hidup di dalam dosa. Hidup dalam kejahatan. Hidup dalam ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Seperti bangsa Israel. Jangan sampai. Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk taat. Izinkan Roh Kudus menguasai. Dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita. Supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Semua kita berdiri nyanyi kor ini dengan lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia. Roh Kudus memimpin kami untuk berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kesucian, berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah yang besar, supaya nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu yang diserahkan bagi kami, yang dihancurkan bagi kami. Tuhan, layakkan kami untuk terimanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah terima perjamuan suci itu, tubuh dan darah Tuhan. Yang belum silakan dilayani. Kalau yang sudah, yang di rumah-rumah juga silakan saudara persiapkan. Kita bersama-sama akan terima perjamuan suci tubuh dan darah Tuhan yang diserahkan bagi kita. Tapi sebelumnya saudara, saya bacakan dulu beberapa ayat dari firman Tuhan. Belum kita terima tubuh dan darah Tuhan. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan di sana, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita terima perjamuan suci, tubuh dan darah Tuhan, kita perlu mengakui bahwa itu tubuh Tuhan. Pertama, yang kedua kita harus menguji diri kita sendiri. Ya, jadi artinya kita mengaku dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 katakan di sana, kalau kita mengaku dosa, minta ampun, maka Tuhan yang benar itu akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Jadi sebelum kita terima perjamuan suci ini, ya saudara bisa ambil waktu untuk mengaku dosa, minta ampun. Ya, saya beri kesempatan untuk saudara semua berdoa masing-masing di hadapan Tuhan sebelum kita terima perjamuan suci. Mari masing-masing mengaku dosa, minta ampun, menguji diri seperti firman Tuhan katakan, supaya hukuman tidak menimpa kita. Masing-masing berdoa. Bapa dalam sorga, ini hamba-Mu Tuhan, tidak terlepas dari kesalahan maupun dosa. Mungkin terhadap sesama manusia atau terhadap Tuhan. Mungkin juga dalam tutur kata, tingkah laku. Dan juga Tuhan kadang-kadang dalam niat hati dan kepikiran. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tahu semua. Itu sebabnya hamba mohon pengampunan daripada-Mu, supaya layak terima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang di rumah-rumah maupun di ruangan ini, semua kami, Tuhan ampuni segala dosa salah mereka, salah kami semua, supaya kami layak terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kami undang semua jemaat berdiri dan saudara angkat roti di tangan saudara dan kemudian saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri, makan dengan iman. Selanjutnya saudara angkat cawan dan saudara dengarkan firman Tuhan. Jadi ayatnya yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum dengan iman. Semua bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat pengorbanannya. Berterima kasih buat ketaatannya. Sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Langsung ke doa berkatnya. Ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Engkau Allah kami yang sudah memberkati kami. Bahkan tubuh dan darah-Mu menjadi
kesaksian dalam hidup kami. Kami sudah menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Sebentar umat-umat-Mu akan bawa persembahan, kuduskan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terulur milik Tuhan yang dikembalikan. Kalau mereka pulang ke tempat masing-masing, hentar tibakan dengan selamat sejahtera. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ulanglah dengan membawa berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya akan sampaikan pengumuman. Pengumuman mungkin selengkapnya saudara bisa baca di warta, tapi saya akan himbau sedikit saja, tak lupa kita tetap terus mengingatkan. Saudara bisa ikuti ibadah dengan baik, datang bisa masuk satu pintu. Nanti kalau pulang kami membuka 3 pintu, jadi supaya tidak berdesak-desakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu persembahan nanti saudara tidak usah kesusu. Diselesaikan dulu satu baris, selesai. Baru baris tengah, lalu baris barat. Bergantian, supaya tidak saling berdesak-desakan, itu saja. Kemudian tetap jaga kesehatan, saudara bisa ikuti protokol kesehatan yang ada ini supaya kita bisa aman ibadah. Ya, kita bisa aman ibadah, kita bisa leluasa ibadah. Kalau di tempat ini kurang, di balkon atas kami sediakan. Ya. Kalau keluarga mungkin bisa 1 deret. Tapi kalau tidak keluarga bisa cari tempat bijaksana. Itu saja. Kemudian saya akan sampaikan pengumuman hari seminggu ke depan. Kamis ibadah tengah minggu jam 8. Secara streaming ada di tempat, jam 6. Maaf. Kamis ibadah jam 6 sore. Ya. Di tempat ini streaming juga ada. Kemudian Jumat jam 6 ada doa di ruang atas. Kemudian dilanjut dengan doa malam. Seperti biasanya streaming juga. Kemudian Sabtu kaum muda remaja jam 6 ada streaming dan ibadah di tempat ini. Kemudian hari Minggu kembali kita seperti biasa ibadah pagi jam 6. Ada sekolah minggu jam 8, kemudian sore jam 4. Saya mengimbau kepada saudara tidak terlambat ya dalam berbakti karena waktu durasi kita singkat. Misalnya jam 6 pagi, sebelum jam 6 lebih kurang 10 sudah ada doa penyembahan di tempat ini. Kalau saudara datang lebih 10, berkurang waktu ibadah saudara, terutama puji-pujian. Ya, karena waktunya cuma 15 menit. Itu saja. Jadi eman-eman, kita harus masuk dulu dalam doa dan penyembahan serta memuji nama Tuhan, baru kita dengar firman Tuhan. Nah, itu saja. Kemudian saya mohon kalau saudara mengikuti streaming, saudara bisa subscribe ya, follow ya, IG Gereja Philadelphia, Facebook supaya saudara tetap terus mengikuti. Ya, di YouTube juga ada ya. Itu menjadi berkat buat kita. Itu saja saya serahkan untuk kita